Kembali lagi bersama kami Bang Boim, channel alur cerita yang pastinya akan setia menemani kegebutan dan menemani kesepian Anda dengan film-film yang pastinya seru dan mengasyikkan. Dimana kali ini saya akan membawakan film paling dan paling inspiratif sepanjang masa dari India berjudul Three Idiot, yang akan menceritakan 3 orang mahasiswa di perguruan ternama India dengan konflik cerita yang begitu serasi dengan kenyataan di Indonesia. Jadi pastikan kalian simak dengan baik karena film ini full akan mempermainkan adrenalin perasaan kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita cekin. Film diawali dengan memperlihatkan pria bernama Farhan yang sedang duduk di dalam pesawat bersiap untuk terbang. Namun dikala pesawat itu mulai terbang, Farhan terlihat menerima telepon lalu terdiam terpaku dan terjatuh hingga membuat pramugari langsung menghubungi pilot memberi kabar emergensi darurat hingga memaksa pesawat itu untuk mendarat saat itu juga. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Lalu terlihat sesampainya Farhan di bandara yang sedang dikawal oleh dokter, tiba-tiba saja Farhan sadar dan berdiri dengan bergas, menandakan dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Yaps, ternyata itu hanyalah akal-akalan si Farhan agar bisa membatalkan penerbangannya saja. Dimana setelahnya ia melarikan diri dan keluar dari bandara dengan mengaku sebagai Mr. Dillon, dengan maksud agar dia bisa dengan cepat mendapatkan tumpangan. Di dalam mobil, Farhan menelpon sahabatnya yang bernama Raju dan memberitahu bahwa sahabatnya yakni Rancho akan mendatangi kampus. Raju yang mendengarnya langsung kumpul nyawanya dan bergegas meninggalkan istrinya yang secara tanpa sadar ia lupa menggunakan celana. अरे पैंट तो पहन के जाओ. Sesampainya di kampus, Farhan memberitahukan si supir agar segera kembali ke bandara karena saudaranya Mr. Dillon pasti sudah menunggunya. Terlihat Farhan dan Raju yang begitu tergesa-gesa menuju atap sebuah gedung, di mana di atap gedung itu sudah terlihat manusia kucluk bernama Catur sedang menunggu mereka. Sesampainya Farhan dan Raju di atas, ia tak melihat Rancho tapi malah mendapati adanya Catur yang berkata bahwa dialah yang menelpon Farhan. Terlihat Raju yang menanyakan keberadaan Rancho kepada Catur, namun bukannya menjawab pertanyaan Raju, si Catur malah memamerkan beberapa harta kekayaannya. Melihat tingkah aneh Catur, Farhan bertanya kepada Catur mengapa Catur memamerkannya. Namun Catur dengan santainya menjawab di mana 10 tahun lalu tepat pada hari itu ia bertaruh kepada Farhan, Raju dan Rancho tentang siapa yang akan menjadi lebih kaya. Farhan yang merasa dipermainkan oleh Catur pun tersulut emosi hingga membuatnya marah dan hampir saja terjadi keributan. Untungnya Catur memberikan informasi tentang keberadaan Rancho yang berada di daerah Shimla, dan tanpa menunggu lama mereka pun berangkat menuju alamat tersebut. Di dalam perjalanan terlihat Farhan yang mengingat masa-masa dulu ia terlahir, di mana dikala itu bahkan saat sebelum Farhan tahu tentang apa itu dunia, ia sudah mendapati kutukan dari ayahnya yakni penetapan masa depan untuk menjadi seorang insinyur. Bahkan ia juga mengingat saat-saat awal ia masuk ke dalam kampus ICE dan tanpa satu orang pun dari keluarganya yang menanyakan tentang apa cita-cita dari Farhan itu sendiri. Dia melihat tulisan di dalam papan pengumuman mendapati namanya satu kamar dengan Raju dan Rancho. Lalu sesaat kemudian ia ditapuk oleh kurir barang di sana yang biasa dipanggil dengan nama Milimeter. Milimeter mengantarkan Farhan ke kamarnya, lalu sesampainya di sana ternyata sudah ada Raju dengan penuh akan ritual dan kelengkapan jimat yang Raju yakini sebagai penopang hidup. Pada malam hari semua mahasiswa baru termasuk Raju dan Farhan sedang mendapati ospek dari senior kampus dengan menggunakan pakaian seadanya dengan diberi stempel di bagian tertentu. Lalu di tengah masa ospek tersebut terlihat Rancho dengan bawaan penuhnya baru tiba di kampus itu dan membuat senior di sana terlihat kegirangan sembari meminta Rancho agar segera melepas pakaiannya untuk bergabung dengan yang lain. Namun bukan menuruti perintah seniornya, Rancho malah lari memasuki kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Senior di sana tidak tinggal diam, dia mengedor-gedor kamar Rancho dan mengancam akan mengencingi pintu kamarnya dalam 1 minggu jika Rancho tetap tidak mau keluar. Dari sisi Rancho ia terlihat bingung bagaimana mencari solusinya, dan dengan kejeniusannya ia mematikan listrik kamar lalu mengambil sendok dan sebilah kayu guna ia sambungkan menjadi tongkat penghantar listrik dan ia selipkan lewat bawah pintu hingga kejadian gila pun terjadi. No!
Begitulah kejeniusan Rancho. Ia memanfaatkan tekanan sebagai pemicu otak agar bisa memahami situasi. Ia tak lupa bahwa Edgaram adalah konduktor yang baik walaupun pelajarannya sudah kita kenal dari saat sekolah dasar. Hal itu pun membuat semua orang di sana tertawa dan heran tentang Rancho yang nampaknya berbeda dari mahasiswa lain. Di keesokan paginya kita dikenalkan dengan rektor kampus ICE yang bernama Viru Sahasrabudi atau biasa dipanggil oleh para mahasiswa di sana dengan panggilan Virus. Virus ini orang yang kompetitif, yang tidak mau kalah dalam hal apapun, bahkan dalam bersepeda sekalipun. Dia tidak akan membiarkan dirinya disalip oleh orang lain. Dan demi menghemat waktu, bahkan dia membuat kancing bajunya dengan magnet serta menggunakan dasi yang siap cantel. Namun gilanya dia membuat otaknya serta badannya mampu menulis menggunakan kedua tangan dengan tema yang berbeda. Wow, mantap nih Virus. Virus juga mempunyai kebiasaan sederhana yang tidak bisa dia tinggalkan, yakni di mana setiap jam 2 dia akan tidur selama 7 menit sambil mendengarkan musik opera sembari menikmati pelayanan cukur jenggot pribadinya. Sesampainya di kampus, Virus membawa replika sarang burung cuko dan menjelaskan bahwa burung cuko tidaklah membuat sarang, melainkan menitipkan telurnya di sarang burung lain, dan bagi yang lebih dahulu menetas maka akan menguasai sarang itu dengan mengeliminasi burung lain juga telur yang masih tersisa. Hal itu Virus samakan dengan konsep kehidupan manusia di dunia, di mana dia yang selamat maka dia yang menyingkirkan yang lain. Kemudian ia memamerkan sebuah pena astronot yang tintanya tidak memerlukan gravitasi dan mengeluarkan jutaan dolar untuk menciptakannya, di mana pena itu ia dapatkan dari guru besarnya dahulu, yang ia dapatkan dari gurunya dengan berkata bahwa pena ini kuberikan padamu, dan jika nanti ada murid yang luar biasa sepertimu maka berikanlah pena ini kepadanya. Namun sampai sekarang belum berhasil Virus temukan selama 35 tahun menjadi rektor kampus tersebut dan menawarkan kepada mahasiswa di sana tentang apakah mereka menginginkannya. Serentak saja semua mahasiswa mengangkat tangannya, dan saat semua menurunkan tangannya, Rancho malah mengangkat tangannya sendiri. Bukan untuk menginginkan pena itu, melainkan ia menanyakan mengapa astronot tidak menggunakan pensil saja hingga bisa menghemat biaya jutaan dolar. Virus yang kebingungan hanya bisa terdiam dan membual bahwa ia akan membahasnya di lain waktu. Setelah selesai, Raju berkata kepada Farhan bahwa jika mereka terus bersama Rancho maka akan berbahaya karena Rancho sudah mempermalukan senior bahkan rektor kampus. Namun perkataan Raju begitu berbalik dengan Milimeter. Milimeter malah takjub dan memberi hormat ala kampus kepada Rancho karena telah berani mempermalukan Virus di depan para mahasiswa baru. Rancho membalas perbuatan Milimeter dengan bertanya kepadanya tentang mengapa Milimeter tidak sekolah saja. Namun Milimeter hanya menjawab karena dia tidak punya uang. Rancho pun berkata kepada Milimeter bahwa sekolah tidak memerlukan uang, melainkan Milimeter hanya membutuhkan seragam dan masuk kelas karena dengan kapasitas murid yang banyak, orang-orang tidak akan memperhatikanmu. Kau tinggal duduk manis di dalam dan jika sudah ketahuan, gantilah seragam lalu masuk kelas lain. Farhan yang mendengarnya hanya bisa tersenyum kagum dengan Rancho, seakan Rancho adalah burung yang bebas di dalam sangkar Virus. Setelahnya mereka memasuki pelajaran mesin di mana terlihat seorang dosen yang sedang menerangkan tentang mesin lalu bertanya kepada Rancho tentang apa itu mesin. Dengan penuh senyum bahagia Rancho menjawab bahwa mesin adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk membantu melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah, layaknya kipas angin dan resleting, sembari menaik turunkan resletingnya dan membuat para mahasiswa tertawa. Namun nampaknya sang dosen tidak suka dengan jawaban Rancho. Dosen malah melempari Rancho dengan kapur dalam waktu yang sama. Catur malah menyerobot menerangkan apa itu mesin sesuai dengan definisi buku dan membuat dosen bangga dengan jawabannya. Rancho yang mendengarnya mencoba menjelaskan apa yang dia maksud adalah sama dengan yang diucapkan Catur. Namun si dosen malah marah dan memerintahkan Rancho untuk keluar dan mengikuti kelas filsafat saja. Rancho pun berjalan keluar, namun sebelum ia keluar ia berbalik arah dan berkata bahwa ada sesuatu miliknya yang tertinggal sembari berkata panjang lebar kali tinggi yang sontak saja membuat si dosen dibuat terpelongo ngelegek. Dosen yang kebingungan pun bertanya kepada Rancho tentang apa yang ia katakan dan Rancho menjawabnya, buku pak, buku saya tertinggal. Lalu dosen itu berkata lagi, mengapa tidak kau ucapkan dengan bahasa yang simpel saja agar lebih mudah dipaham? Rancho pun kembali menjawab, saya sudah menjawabnya secara sederhana tadi, akan tetapi Anda tidak suka
suka dengan yang sederhana, hingga membuat dosen terlihat begitu kucluk di depan para mahasiswa. Diketahui para dosen lebih sering mengeluarkan Ranco dari dalam kelas, namun setiap kali ia dikeluarkan dari suatu kelas, maka ia akan memasuki kelas lain seperti yang ia katakan kepada Milimeter. Di saat yang lain sibuk mengantri mandi, ia hanya membutuhkan tempat air mengalir. Ranco begitu tergila-gila kepada mesin dan membuat dia selalu mengotak-atik mesin yang ia temui. Memang tidak selalu sempurna, ada juga yang menjadi parah, bahkan ada yang menjadi lebih parah. Kuch nahi. Setelahnya kita dikenalkan dengan seorang mahasiswa semester akhir yang sedang membuat proyek kamera drone, sebut saja Joy Lobo. Ia menghampiri Virus dan bertanya tentang kapan sidangnya bisa dimulai. Virus mengambil HP yang ada di sakunya dan meminta Joy Lobo untuk menelepon orang tuanya. Virus berkata kepada orang tua Joy Lobo bahwa anaknya tidak akan lulus tahun ini karena waktu yang sudah jatuh tempo dan proyeknya yang tidak realistis alias tidak masuk akal. Joy tidak hanya diam, dia coba menjelaskan kepada Virus tentang proyeknya yang hampir selesai, namun Virus tetap kekeh dengan kekolotannya. Joy pun terlihat frustasi dan membuang proyeknya ke dalam tong sampah. Kejadian itu dilihat oleh Ranco dan membuat Ranco tertarik untuk meneruskan proyek Joy. Setelah Ranco berhasil menyelesaikan proyek Joy dengan begitu bahagia, ia mengajak teman-teman di sana menerbangkan melalui jendela kamar Joy. Namun apa yang mereka lihat? Sesampainya di kamar Joy, terlihat Joy yang sudah menggantiung alias bundar. Singkatnya, saat pemakaman, Ranco mendekati Virus lalu berkata bahwa untungnya polisi dan orang tua Joy hanya mengetahui kematian Joy yang disebabkan bundar, bukan pembunuhan. Tapi menurut Ranco penyebabnya adalah tekanan mental selama 4 tahun dan berkata bahwa selama ini belum ada mesin pengukur tekanan mental, yang andai saja mereka semua tahu bahwa ini bukanlah bundar akan tetapi pembunuhan. Di keesokan harinya, Virus memanggil Ranco karena tidak terima dituduh Ranco sebagai pembunuh. Di sana Ranco mencoba menjelaskan apa yang dia maksud kepada Virus, bahwa Ranco tidak menyalahkan Virus melainkan sistem yang tidak kompeten karena hanya akan melahirkan tekanan yang bahkan India sendiri adalah negara teratas dalam tingkat pundir pelajar. Virus menyeropotnya dengan berkata, aku tidak peduli dengan orang lain, yang jelas kampus ini menjadi nomor 1 dan berkat Virus lah kampus itu berkembang dari urutan 27 di India hingga menjadi yang terbaik sampai sekarang. Tapi Ranco tetap ngeyel dengan pikirannya dengan berucap, apa guna nomor 1 jika mereka tidak punya gagasan atau membuat gagasan, paling juga kerja-kerja dan kerja. Profesor memang mengajarkan bagaimana mendapatkan nilai yang bagus tetapi tidak mengajarkan menjadi insinyur yang handal. Mendengar perkataan Ranco, Virus marah dan menarik Ranco untuk memasuki kelas lalu memerintahkannya untuk mengajarkan cara pembelajaran yang baik. पीछे ऐसे लीडर हैं जिनका मानना है छोदास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे. Walaupun dengan suasana kelas yang tegang, Ranco tetap bisa menguasai ketenangannya. Ia menuliskan 2 kata di papan tulis lalu memerintahkan semua yang ada di sana termasuk Virus untuk mencari arti dari kata tersebut dengan diberi tekanan waktu selama 30 detik. Now. Seketika itu semuanya berlomba walaupun akhirnya tidak ada yang berhasil satupun. Lalu Ranco berkata, jika waktu diputar ke belakang, apakah kalian akan antusias untuk menemukan pengetahuan baru atau ide baru? Tentu tidak, kalian hanya fokus dan berlomba menghafal buku. Apakah pengetahuan kalian meningkat? Tentu tidak, karena hanya ada tekanan. Ketahuilah, ini sebuah universitas, bukanlah sekelompok sirkus yang bahkan singa sirkus pun belajar duduk di kursi hanya karena takut akan dicambuk. Mendengar perkataan Ranco, Virus pun marah dan meminta agar menjelaskan apa arti dari kata yang ia tulis. Namun Ranco hanya menjawab bahwa 2 kata itu adalah suku kata dari 2 nama sahabatnya, yakni Raju dan Farhan. सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है. Mendengar jawaban Ranco, Virus geram dan berkata, apakah ini cara mengajar mesin? Ranco pun menjawab dengan penjelasan yang begitu singkat bahwa Ranco tidaklah mengajari Virus mesin, akan tetapi Ranco mencontohkan bagaimana cara mengajar lalu pergi keluar dan membuat Virus terlihat begitu kucluk.
Keesokan harinya Virus memberi peringatan kepada orang tua Farhan dan Raju, di mana di dalam surat itu tertulis jika putra-putra mereka masih berteman dengan Rancho maka mereka tidak akan lulus dari kampus tersebut. Surat itu jelas membuat perasaan dari para orang tua terasa bagaikan bom atom yang seketika itu meledak tanpa aba-aba, hingga membuat orang tua Farhan dan Raju menyuruhnya pulang dengan rasa kesal. Ketika di rumah Farhan, Rancho malah fokus kepada hasil jepretan foto milik Farhan yang terlihat begitu bagus dan bertanya kepada ayah Farhan tentang mengapa Farhan tidak disekolahkan saja untuk menjadi fotografer. Kemudian ayahnya Farhan menjawab, "Tolong jangan rusak masa depan anakku." Setelahnya ibunya Farhan datang dan mempersilahkan mereka untuk makan bersama. Namun sebelum itu ayah Farhan malah menghambat Rancho agar segera pergi dan tidak usah ikut makan. Pada malam harinya mereka bertiga menuju rumah Raju, di mana terlihat keadaan rumah Raju yang ala-ala rumah tempo dulu dan begitu ala kadarnya. Keluarga Raju termasuk dalam kategori yang kurang mampu, di mana ayahnya yang sudah sakit-sakitan sedangkan ibunya yang hanya seorang pensiunan guru, ditambah lagi keadaan kakak perempuannya yang selalu murung karena belum menikah disebabkan mahar pria di sana yang terlalu tinggi. Dengan keadaan ekonomi keluarga Raju yang begitu pas-pasan, bahkan bisa dibilang kurang, ditambah ibu Raju pun terus saja mengomel tanpa henti, mereka bertiga pun terpaksa pergi dalam keadaan lapar untuk yang kesekian kalinya, di mana di tengah perjalanan pulang menuju kampus mereka melihat sesuatu pesta pernikahan hingga terbesit sesuatu dalam pikiran Rancho. Makan tidak memerlukan uang, melainkan hanya memerlukan seragam dan secari kertas. Mereka pergi ke sana dan berpura-pura sebagai tamu undangan mengambil makan layaknya tamu yang ada. Di tengah acara, Rancho mendengar seorang pria yang sedang memarahi wanitanya karena wanitanya menggunakan jam tangan yang lusuh dan sudah lama. Wanita itu bernama Pia dan pacarnya bernama Suhas. Rancho mendekati Pia lalu berkata, "Kamu jangan menikah dengan Suhas, karena Suhas itu seperti keledai yang mementingkan sebuah barang dan di dalam pikirannya hanya ada tumpukan nominal." Pia pun sempat tersinggung dengan perkataan Rancho, tetapi Rancho langsung mendekati Suhas dengan mengambil sebuah saus dari pelayan dan menumpahkannya. Hal itu pun membuat Suhas dengan penuh marah berteriak sembari menyebutkan harga dari sepatu yang ia pakai. Lalu Rancho kembali mendekati Pia dan berkata, "Tinggalkan saja lelaki itu, nasihatku gratis." Setelahnya Pia mendekati ayahnya yang ternyata ayahnya adalah Virus dan berkata sembari menunjukkan jari ke arah Rancho dan kawan-kawan, lalu berkata, "Apakah ketiga anak itu anakmu?" Singkatnya Pia mendekati Rancho dan berkata, "Tentang nasihatmu, ayahku tidak menyetujuinya. Jadi bisakah kamu ikut menasehatinya?" Dengan tanpa perasaan curiga Rancho berkata, "Di mana ayahmu? Aku akan menasehatinya." तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? Rancho yang terkaget ternyata ayahnya Via adalah Virus. Ia pun beralasan bahwa mereka datang ke situ sebagai utusan mahasiswa yang bertanggung jawab jika terjadi listrik anjlok karena mereka bertiga sudah membuat inverter listrik dari aki mobil. Virus yang tidak langsung percaya dengan perkataan Rancho, ia pun berkata, "Di mana inverternya?" Dan Rancho pun menjawab inverternya di bawah Farhan. Lalu Farhan berkata ia titipkan kepada Raju. तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। फरहान, Raju. Singkatnya, pada keesokan harinya Farhan dan Raju kembali dipanggil Virus ke kantornya, di mana di sana Virus menjelaskan tentang perbandingan pendapatan orang tua Rancho dengan kedua orang tua Farhan dan Raju. रणछोड़ दास के फादर की मंथली इनकम है मिस्टर फरहान, 1 या 2 जीरो निकाल दो और जीरो कम हो जाए, ये तुम्हारे फादर की मंथली इनकम है मिस्टर फरहान, और अब 1 और जीरो कम कर दो तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम है मिस्टर राज। वीरू सहस्त्रबुद्धे की बात मानो, एग्जाम्स आ रहे, उस छाछड़ के साथ रहोगे। Virus pun menyarankan agar mereka berpindah kamar dengan catur. Mendengar hal itu, Raju merasa gelisah dengan perkataan Virus meskipun Rancho dan Farhan sudah menjelaskannya. Yang bahkan Rancho juga berkata kepada Raju, "Janganlah mengejar kesuksesan dan kejarlah keunggulan, maka kesuksesan akan menghampirimu." Tetapi Raju yang sudah ketakutan, ia pun pergi dengan begitu saja. Farhan sempat mencegahnya, akan tetapi Raju malah berkata kepada Farhan bahwa jika tidak ada yang mustahil, maka masukkanlah kembali isi odol ini sembari mengeluarkan isinya ke tangan Farhan, dan Raju pun pindah ke kamar catur.
Selanjutnya Sin berfokus ke kamar Catur. Diketahui Catur selalu minum obat ekstrak pete dan kalau mencium aroma kentut, Catur langsung menuduh orang lain yang kentut. Catur juga ternyata orang yang licik karena baginya ada dua cara untuk bisa jadi juara, yakni tingkatkan nilaimu atau turunkan nilai orang lain. Melihat hal itu, Ranco pun memutuskan untuk mengerjai Catur, di mana keesokan harinya Catur sedang membuat pidato dengan menggunakan bahasa Hindi murni dan dibantu bekerja pustakawan di sana. Karena kebetulan Catur terpilih menyampaikan pidato pada hari guru nanti. Di sini Catur memilih untuk menghafal saja isi pidatonya, padahal dia tidak begitu mengerti bahasa Hindi murni. Mengetahui hal itu, Ranco langsung mempunyai rencana besar di mana dia menyuruh Farhan untuk menelepon Catur dan mengaku sebagai polisi, sedangkan Ranco bertugas mengelabui pustakawan dengan mengatakan kepada pustakawan kalau Rektor Virus ingat dengan dia. Mendengar perkataan Ranco tentang Virus, si pustakawan langsung bergegas pergi, yang padahal Ranco tidak mengatakan bahwa Virus ingin bertemu dengan dia. Singkatnya, setelah pustakawan itu pergi, Ranco langsung menyobek skrip yang sudah di-print dan membuat salinan dengan mengedit kata-kata Chamatkar yang berarti keajaiban, ia ganti menjadi Balatkar yang berartikan cabol. हेलो मैं स्टेशन से बोल रहा हूँ आप युगांडा से हैं क्यों क्या हुई जी आपकी जान को खतरा है व्हाट हाउ वेरी गुड बेटा तब तो तुम सेफ हो शाबाश शाबाश अरे डायरेक्टर तो बुलाए थोड़ी था दुबे जी मैंने तो कहा याद किया Hari yang dinantikan seluruh siswa dan rektor pun tiba. Tepatnya saat Catur menyampaikan pidatonya, dia menyampaikan pidato yang telah diubah oleh Ranco, di mana yang seharusnya pidatonya berisikan pujian untuk Virus malah berbalik mempermalukannya hingga membuat pustakawan itu pun pingsan dan Virus pun marah. बलात्कार पे बलात्कार किए इस्तेमाल कोई इनसे सीखे कि इनसे सीखे सहस्त्रबुद्धे, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। Setelah acara itu selesai, Catur dengan begitu marah menghampiri ketiga anak bodoh itu sambil berkata bahwa idealis Ranco tidaklah berguna dan menantang akan 10 tahun mendatang dengan kesuksesan yang akan mereka emban sembari menuliskan tanggalnya di tembok. Dan disinilah kita tahu bahwa cerita di awal dimulai karena adanya scene ini. Selanjutnya Sin berpindah memperlihatkan Pia yang sedang dibelikan jam tangan baru oleh Suhas. Lalu tanpa sengaja Pia melihat Ranco sedang berjalan bersama Milimeter, lalu menghampirinya sembari marah-marah karena Ranco yang sudah tega mengganti isi pidato Catur hingga mempermalukan Virus. Pia pun berkata kepada Ranco kenapa ia memusuhi Virus. Dengan jawaban yang elegan, Ranco berkata karena Virus tidak bisa mengelola kampus dengan baik dan hanya bisa menghasilkan keledai seperti Suhas. Lalu Ranco berkata Suhas itu semulanya insinyur, lalu mendapat gelar MBA dan mengelola bank di Amerika. Yang ada di pikirannya hanyalah ada nominal, untung dan rugi. Ia hanya mengejar keuntungan darimu, di mana Pia adalah anak seorang rektor sedangkan Pia sendiri adalah seorang dokter yang dengan adanya hal itu pasti akan menaikkan nama juga harga diri Suhas. Perkataan Ranco jelas membuat Pia sangat marah, akan tetapi Ranco malah mengambil jam tangan Pia lalu memanggil Suhas dan berkata bahwa jam tangan Pia yang baru saja Suhas belikan telah hilang. Suhas pun langsung memarahi Pia di depan orang-orang karena telah menghilangkan jam tangan yang begitu mahal. What? You lost the watch? What a chalaki thi. How could you be so careless, Pia? What is callous? That was a limited edition watch you just lost. Lo, ab rona shuru. Real mature, Pia. Pia yang kesal dimarahi begitu dahsyat oleh Suhas, ia mendatangi Suhas dan mengembalikan jam tangan pemberiannya lalu mengatainya keledai. Setelahnya tiba-tiba Ranco mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Ayah Raju sedang kritis dan membuat Ranco pun memohon kepada Pia untuk menolong Ayah Raju, yang alhasil membuat Pia mau tidak mau mengikuti perkataan Ranco karena Pia adalah seorang dokter yang mempunyai kode etik tertentu. इतनी की गोलियां खा रहे हैं और मैं यहाँ तुम्हारी Singkatnya, sesampainya di tempat Raju, Ranco yang melihat keadaan Ayah Raju yang semakin kritis dan keadaan ambulan yang masih terjebak macet, ia pun berinisiatif membuat tandu untuk Ayah Raju dan membawanya menggunakan skuter milik Pia. Sesampainya di rumah sakit, Ranco membawa motornya hingga ke dalam ruangan. Lalu tak lama kemudian Raju datang ke rumah sakit sambil marah-marah kepada Ranco karena membawa ayahnya yang dalam keadaan sakit menggunakan skuter. Namun tak sengaja setelahnya Raju mendengar percakapan dokter dengan Pia yang berkata, mungkin apabila
Apabila Pia tidak cepat membawanya ke sini, bisa saja nyawanya tidak tertolong. Mendengar hal itu, Raju pun sadar dan berterima kasih kepada Rancho. Lalu Pia datang dan menyuruh mereka bertiga untuk pulang sebab besok akan diadakan ujian. Namun Rancho tanpa pikir panjang berkata ujian itu ada banyak, akan tetapi ayah hanya ada satu. Mendengar hal itu membuat Raju menangis dan meminta maaf kepada Rancho. Di keesokan paginya Pia datang ke rumah sakit dan membangunkan mereka bertiga lalu menyuruhnya untuk pergi ke kampus guna mengikuti ujian menggunakan skuter Pia. Sesampainya di kampus mereka sudah terlambat, jadi mereka hanya mempunyai waktu sebentar untuk mengerjakannya. Setelah mereka selesai mengerjakannya, ternyata dosen menolak karena mereka bertiga telah melewati tenggat waktu dan Rancho pun bertanya apakah dosen tahu siapa itu kami? Lalu dosen dengan polos pun menjawab saya tidak tahu siapa kalian. Dan karena dosen yang tidak tahu berapa nomor ujian mereka bertiga, Rancho pun langsung mengacak-acak kertas yang sudah tertata rapi oleh dosen lalu pergi meninggalkannya. Lalu keesokan paginya hasil ujian pun keluar dan terpampang di papan pengumuman. Raju dan Farhan terlihat sedih karena mereka berada di papan bawah yang bahkan tidak ada nama Rancho di sekitarnya. Saat Farhan terlihat merenung, di sisi lain terlihat Catur yang sedang marah-marah karena ia berada di posisi kedua. Mendengar Catur berada di posisi kedua, Farhan menanyakan kepada Raju siapa yang berada di posisi pertama. Yang ternyata yang berada di urutan pertama adalah Rancho dan membuat mereka berdua pun semakin sedih. तो ज्यादा दुख होता है हम दुखी. Di sini kita memahami tingkah laku manusia di mana jika ada temanmu yang gagal maka akan merasa sedih. Tapi jika ada temanmu menjadi yang terbaik maka kau akan merasa lebih sedih. Namun nampaknya di sini yang sedih tidak hanya Farhan dan Raju melainkan Virus dan juga Catur. Di mana kita ketahui Virus sangat tidak suka dengan Rancho dan Catur sangat mempunyai dendam kepada Rancho. Setelahnya saat sesi foto berlangsung, Rancho yang berada di sebelah kanan Virus menanyakan mengapa sesi foto harus berdasarkan peringkat karena menurut Rancho, hal itu bisa menimbulkan perbedaan pemikiran dalam sebuah pertemanan. Bukan menanggapinya, Virus malah berkata jika Farhan dan Raju masih berteman denganmu, maka akan kupastikan mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan. Mendengar perkataan Virus, Rancho menantangnya dengan berkata bahwa Farhan dan juga Raju akan mendapatkan pekerjaan. Hingga membuat Virus pun memanggil tukang cukur pribadinya untuk mencukur kumisnya jika si Farhan dan Raju berhasil mendapat pekerjaan. Smile please. Lalu scene beralih ke masa sekarang di mana Farhan, Raju dan Catur menuju rumah Rancho. Dan sesampainya di rumah Rancho, ternyata di sana sedang berkabung karena meninggalnya ayah Rancho. Farhan dan Raju pun terpaksa harus menunggu prosesi pemakaman ayah Rancho. Hingga setelahnya, tepatnya saat Farhan memanggil Rancho. Rancho. Yes. Ternyata Rancho yang di sana dan yang dikenal Farhan berbeda orang. Dan Rancho pun kebingungan dengan siapa itu Farhan. नहीं यार रणछोड़ दास श्यामल दास झांझड़ में ही कही रणछोड़ दास झांझड़